Bertemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang baik, baik hati, tidak sombong, dan pandai menabung. Pelajaran kali ini kita mulai dengan berdoa dulu. Monggo Pak Rifat, silakan di Siap, teman-teman siap ya. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke. Sudah Pak. Saudara Rifat, hari ini teman-temannya masuk semua. Hari ini lengkap Pak. Lengkap. Mungkin karena pelajaran Bapak Pak. Ya, itu kemarin kita pelajari tentang, ingat tentang apa? Teks prosedur Pak. Memahami arti teks prosedur Pak. Memahami teks prosedur Pak. Memahami teks prosedur. Ya. Ibu Pipit, saudari Pipit, teks prosedur itu apa? Iya Pak, teks prosedur itu adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masuk ke aplikasi Meet, apakah tadi mengalami kesusahan? Iya Pak, sedikit Pak, susah masuknya karena jaringan Pak. Ke Meet kita menyiapkan apa aja di situ, saudara Ujang? Ya Pak, ada laptop Pak, lalu internet yang bagus Pak, lalu ada mouse, itu Pak, ada laptop, ada mouse, lalu ada. Cara masuk ke aplikasi Meet-nya bagaimana? Apa Pak? Cara masuk ke aplikasi Meet-nya, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, pertama tadi saya gini Pak, pertama saya nyalakan laptop terlebih dahulu, lalu menghubungkannya dengan internet, lalu masuk ke link yang Bapak bagikan. Habis itu saya bergabung dengan Bapak di GameMate Pak. Ya, jadi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang menyebutkan struktur pada teks prosedur. Ya, jadi fungsi pembelajaran kali ini itu tujuannya adalah agar kalian tahu menyebutkan struktur-struktur dan menganalisis struktur pada teks prosedur. Ya, jadi teman-teman tadi sudah bisa menyebutkan struktur dari teks prosedur. Apa saja struktur yang ada yang kalian tahu tentang teks prosedur? Ya. Bahan-bahan Pak. Saya Pak. Bahan-bahan Pak. Caranya Pak. Oke, apa lagi setelah itu? Caranya Pak. Caranya, ya bagus. Jawaban kalian, ya bagus, Ibu Sri. Jadi jawab dulu. Ya, jadi itu adalah struktur teks prosedur. Jadi yang pertama itu judul ya, sudah nampak kan ya? Ya, sudah muncul. Sudah, jadi itu Pak. adalah struktur-struktur dari teks prosedur. Jadi kalian itu harus mengikuti struktur yang ada di sini. Ya, Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Ya, gambar apa ini? Mie Pak. Ini Pak. Nih, enak kan Indomie, Pak. makan siang hari ini ya? Pernah nggak Sukaan makan saya mie? itu Pak. Mie Pak. Emang enak kok. Sering Pak, sering. Lihat gambar Pak, Kedengaran langsung ya? lapar Pak. Lihat gambar di lapar Jadi- Pak. Sering makan. Ya oke. Jadi kalau kita makan siang ini dengan dibarengin sama minum es, enak seger gitu rasanya ya. Jadi gambar ini kalian coba membuat bagaimana cara membuat mie rasa kari ayam ini. Ya, jadi soalnya kalian kerjakan di LKPD. Caranya buatlah struktur dari gambar mie di sini. Jadi kalian membuat bagaimana caranya membuat mie di sini. Ya, silakan kalian kerjakan. Saudari Elina, ada kesusahan? Tidak Pak. Sudah? Apa Sudah, sudah Pak. selesai anak-anak? Sudah selesai Sudah, Pak, Pak. sudah selesai Pak. Sudah Pak. Sudah Siapa yang bisa menyebutkan struktur pada gambar tersebut? Siapa yang bisa menyebut
struktur Saya, Pak. Saya struktur pada gambar mie kari ayam tersebut. Saudara Hendrik, mungkin bisa menyebutkan berikutnya. Pak. Baik Pak, saya coba Pak. Ya, mungkin Jadi bisa menyebutkan berikutnya apa saudara? strukturnya ya Pak. Ya. Struktur Ada berikutnya ini, tadi Pak. saudara Jadi- Rizka sudah menyebutkan judul sama tujuannya. Ya. Jadi ada alat-alat ya Pak ya yang dipakai. Saudara SWW bisa menyebutkan langkah-langkahnya? Iya Pak, langkah-langkahnya pertama rebus mie dalam air mendidih selama 3 menit Pak, kurang lebih. Ya, sementara mie direbus, ya, campurkan semua bumbu ke dalam mangkok. Penutupnya sekalian seperti apa? Kalau penutupnya ya mie siap untuk disajikan Pak, ya dinikmati. Ini adalah pengertian dari struktur pada teks prosedur. Jadi judul itu adalah nama benda yang akan dibuat. Jadi kalian itu sudah menyebutkan tadi. Judulnya adalah cara membuat mie. Setelah itu tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk apa namanya? Pernyataan yang memberikan informasi umum tentang hal yang akan kita buat. Yaitu tadi mie. Mie rasa kari ayam. Terus material. Wah, ada yang bisa jawab? Saudari Tuti mungkin bisa jawab. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Langkah-langkah untuk yaitu yang kita petik yaitu Ya. cara membuat mie dengan menggunakan langkah-langkahnya, Pak. Ya, jadi berhubungan dengan pembelajaran kita berikutnya yaitu tentang unsur kebahasaan. Karena di dalam teks yang kalian buat tadi itu ada unsur-unsur yang berhubungan dengan bahasaan. Tapi sebelum itu, apa kesimpulan untuk pembelajaran Iya, Pak. hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang teks prosedur, cara membuat mie instan, dan cara membuat teks prosedur Ya. dilihat dari strukturnya. Ada judul, tujuan, materi atau bahan, langkah-langkahnya, dan penutup. Begitu, Pak. Ya, kira-kira pembelajaran teks prosedur di sini bisa digunakan setiap hari pada kehidupan sehari-hari apa tidak? bisa Pak. Bisa, bisa Pak. Bisa Pak. Ya, jadi Bisa, Pak. Lebih mempermudah kita Pak. sampai di sini jangan lupa kita sambil baca-baca di rumah tentang cari di internet juga ada unsur-unsur kebahasaan pada teks prosedur. Sebelum kita akhiri, Saudara Hendrik mungkin bisa ditutup dengan doa terlebih dahulu. Iya Pak, terima kasih teman-teman sekalian. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Izinnya Pak Topik belum tersampaikan dengan baik untuk tujuan pembelajaran. Kemudian untuk bagian inti pembelajaran tadi bagus, cukup bagus Pak. Cuma ada masukan sedikit ketika memberikan materi tentang teks prosedur. Mungkin materinya ini bagus ya, tapi ini kalau untuk anak-anak di SD mungkin bagus, tapi kalau untuk anak SMP atau SMA, untuk materi membuat mie instan itu sudah sederhana, tapi untuk metodenya bisalah dimasukkan Pak untuk metodenya. Kemudian untuk bagian refleksi di bagian penutup tadi sudah ada karena Bapak juga sudah memberikan reward kepada peserta didik yang menjawab pertanyaan ataupun Bapak sudah memberikan penilaian terhadap peserta didik yang memberikan jawaban ya Pak ya. Kemudian di bagian penutup tadi Bapak juga sudah cukup bagus ya, bagian penutup sudah bagus karena Bapak menutupnya dengan memberikan
materi pelajaran atau mengaitkan pembelajaran yang akan disampaikan untuk pertemuan berikutnya. Ya, di bagian kesimpulannya sudah tersampaikan karena anak-anak juga bisa menjawab ya apa kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk dari saya, Pak, cukup sampai di situ. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran juga saya sependapat dengan Bu Erlina. Untuk tujuan tadi tidak disampaikan. Untuk penampilan ya saya rasa cukup bagus. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau dari saya sudah cukup bagus, Pak Taufik sudah cukup hebat, sudah berusaha dengan keras, dengan tenang, walaupun suaranya masih ada pici-pici sedikit. Misalnya menyampaikan tujuan, nanti berikutnya, pertemuan berikutnya, Bapak punya oret-oretan, punya skema-skema gitu supaya pada saat Bapak maju tidak apa yang harus saya lakukan lagi ya, apa ya yang saya lakukan lagi. Juga menit waktu Bapak ada pembukaan sekian menit ini semuanya saja. Bisa lihat punya teman-teman. Tadi yang saya sampaikan tadi Pak Ripa menyampaikan seperti ini, Pak Hendri punya gaya seperti ini, Bu Putu, Bu Erlina, kemudian ada Bu Ariska tadi seperti apa menyampaikannya, ditulis saja Bapak. Pada saat menyampaikan teks prosedur di Pak Taufik tadi, buat pertanyaannya di Indomie, buatlah strukturnya. Struktur ini struktur apa nanti disempurnakan lagi Pak. Seharusnya kalau kita masih memberi ilustrasi ke siswa atau stimulus ke siswa, pancing teks prosedur itu adalah mengacunya ke fakta dan pendapat. Jadi dari gambar Indomie itu mana bagian-bagian yang fakta. Jadi anak-anak kelasnya hidup. Oh ada piring Pak, ada garpu, ada telur, ada ini. Ini kan fakta. Ada pendapat. Jadi anak-anak hidup. Terima kasih saja Bu Mami, masukan dari saya untuk penyempurnaan Pak Taufik. Saya sudah hebat, sudah bagus Pak Taufik. Terima kasih. Untuk Pak Taufik ya, kalau dari saya pernah menyampaikan ya Pak Taufik ketika penyusunan di awal-awal, kalau tidak salah di penyusunan pembelajaran 1 ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu menyusun teks prosedur, ini himbauan aja, karena yang dipelajari oleh siswa di sekolah itu akan menjadi apa ya, gaya hidup gitu ya. Nah, sementara di kita saat ini gaya hidupnya anak-anak itu sudah mie instan Pak. Jangan malah diajari mie instan. Saya kira masih banyak teks prosedur yang jauh lebih penting menurut saya daripada membuat mie instan. Misalnya menutup laptop atau komputer sehingga anak-anak tidak langsung dimatikan powernya, mungkin harus melalui shutdown atau bagaimana gitu, atau mencari sesuatu, surfing di internet gitu ya, karena zamannya sudah begitu Pak. Jadi menurut saya materinya itu kalau bisa bukan hal-hal yang dalam tanda petik ya. Mohon maaf, tadi itu saya kok tidak melihat ini Pak Taufik. Apa ya? Bapak memancing siswa untuk pertanyaan ini, saya kira pertanyaan kritis, kenapa ya harus ada teks prosedur atau kenapa ini harus langkah ini ke sini. Nah itu sebenarnya berpikir yang sederhana sebetulnya, sederhana, tetapi menurut saya akan membuat dia terbiasa berpikir selalu ada urut-urutan, ada proses yang harus diikuti dari awal sampai akhir gitu ya. Untuk yang lain-lain sudah disampaikan oleh teman-teman dan Bu Sulis. Itu saja dari saya. Oke, ada dari Pak Taufik. Oh iya Pak Taufik, tadi ataukah di saya saja atau di Bapak Ibu yang lain itu sinyalnya putus-putus ya?
Lancar sebentar, putus-putus. Lancar sebentar, putus-putus. Apakah seperti itu ataukah hanya di saya? Iya. Sama, Bu. Nah, itu sama, nggih. Sama, Bu. Nah, ini nggih. Nah, ini penanda bahwa Bapak harus mencari tethering yang cukup kuat sinyalnya ya, supaya tidak ada masalah di UKIN atau di mana lah gitu, di PPL ya. Saya kira itu. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Nggih. Terima kasih Pak Taufik. Saya matikan dulu rekamannya.